Halo, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat dan bahagia selalu serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Mohon maaf ya, sudah lama tidak update video. Ini karena saya sibuk sekali. Tiap harinya padat kegiatannya, mulai dari mengurus keluarga, kerja, saya juga mengajar ya. Akhir-akhir ini kita mempersiapkan ujian semester, jadi kita membuat soal, hapus soal, dan lain sebagainya. Nah, di samping itu saya juga sibuk ngurusin usaha toko ya, yang ada online dan juga offline. Jadi saya sangat belum ada waktu untuk rutin membuat video di YouTube ini. Semoga kedepannya saya lebih bisa lagi membagi waktu saya agar lebih konsisten dalam buat video-video tentang budgeting, tentang hal dunia usaha, dan lain sebagainya yang semoga memberikan manfaat dan memberikan inspirasi buat bunda-bunda semuanya agar kita sama-sama belajar bagaimana cara mengolah keuangan keluarga dan cara kita menikmati hidup dan juga peran kita sebagai istri dan seorang ibu. Selain itu kita juga kalau bisa menghasilkan uang, menghasilkan penghasilan walaupun tanpa harus keluar rumah ya. Bagi yang masih mau membantu keuangan dari suami yang dirasa masih kurang atau ingin mempunyai penghasilan sendiri agar kita bisa lebih banyak lagi memberi kepada orang yang kita sayangi seperti keluarga kita dan lain sebagainya. Mohon maaf juga, ini saya membuat videonya, ngeditnya lagi di toko ya. Jadi toko kita itu berada di pinggir jalan raya. Jadi mohon maaf kalau suaranya agak bising karena lalu lalang kendaraan yang setiap saat tidak pernah sepi ya. Sini alhamdulillah toko kita di jalan raya. Jadi lumayan ramai. Saat ini sedang sepi pembelinya karena ini udah jam 9 pagi, jadi ini jam-jamnya orang udah pergi kerja ya dan sudah pergi sekolah, jadi ada waktu untuk kita mengedit video. Selain itu karena saya juga lagi tidak ada kerjaan di luar, hari ini free, jadi kita bisa menyempatkan waktu untuk menyelesaikan video ini sampai selesai. Untuk disclaimer ya, ini bukan saya mau pamer atau lain sebagainya. Ini income-nya saya skip aja ya. Dan pengeluaran saya itu ada apa saja, paling yang saya tampilkan di sini pengeluaran ya. Ada givingnya juga saya skip. Saving itu saya ada ikut arisan dan juga tabungan ya. Selain itu untuk living ini kebutuhan keluarga dalam 1 bulan. Seperti apa pengaturannya itu sudah biasa di video-video saya sebelumnya, juga sudah saya jelaskan, sudah sering saya jelaskan ya apa saja itu. Ini hanya kilas balik aja, jumlahnya tidak jauh beda, cuman ada perbedaan di bulan ini ya karena kenaikan biaya PDAM, jadi saya anggarkan lebih dari sebelumnya. Dan juga ada dana yang saya kurangi seperti transportasi karena sebelum-sebelumnya juga dananya itu masih banyak lebihnya ya, jadi saya kurangi juga. Nah, sinking fund-nya itu sebagian saya ikutkan di arisan untuk 5 pos. Apa aja itu nanti saya jelaskan di video selanjutnya. Nah, sekarang ini saya budgeting untuk yang living ya, pengeluaran wajib keluarga. Alhamdulillah, disyukuri saja apapun kesibukan
Hari ini selama itu masih bernilai positif dan membuat tugas utama kita sebagai peran ibu, peran istri tidak terabaikan dan tetap dijalani dengan penuh tanggung jawab. Walaupun masih sangat jauh dari kata sempurna ya. Alhamdulillah kita masih bisa mengerjakan tugas-tugas kita sebagai seorang istri dan juga ibu. Sebenarnya walaupun saya tidak update video ya tentang budgeting ini, tapi saya tetap menjalankan pengolahan keluarga sebagaimana mestinya sebelum-sebelumnya ya. Walaupun kadang-kadang masih ada pengeluaran yang tidak terduga yang pada akhirnya saya harus mengambil dana di tabungan. Ya tapi tidak apa-apa, yang penting uh, itu tidak membuat kita berhutang ya. Masih ada dana cadangan dan yang sudah kita sisihkan di bulan-bulan sebelumnya. Untuk pengeluaran, kita tidak bisa menyamakan pengeluaran kita itu harus sama dengan orang lain ya, karena setiap keluarga itu berbeda, ada yang keluarga kecil, ada yang keluarga besar, dan juga kebutuhannya juga berbeda-beda. Selain itu penghasilan juga kita tidak bisa harus menyamakan dengan orang lain. Tidak boleh ya kita melihat ke atas orang lain penghasilannya lebih besar dari kita, sedangkan kita hanya berapa gitu ya. Kita harus bersyukur berapapun yang Allah berikan pada kita selama itu sudah dimaksimal usaha kita dan kita sudah ikhlas, berapapun itu kita harus bersyukur. Jangan kita bandingkan dengan orang lain yang lebih besar dari kita, tapi kita lebih sering lagi melihat ke bawah. Banyak orang-orang yang lebih rezekinya lebih sedikit atau penghasilannya lebih sedikit dari kita ya. Walaupun rezeki itu tidak harus dari uang, tapi kita yakin rezeki dari Allah itu ada berupa kesehatan, kebahagiaan keluarga yang harmonis dan lain sebagainya ya. Jadi kita wajib bersyukur setiap harinya berapapun penghasilan kita yang kita dapatkan dari hal-hal yang kita usahakan. Selama itu halal, kita sangat-sangat bersyukur ya. Jangan kita bandingkan dengan orang yang lebih dari kita. Jadi kita tidak merasa bersedih atau kecewa dalam hidup ini ya. Nah, di luar itu kita juga sudah maksimal berusahanya. Kalau ini hanya pendapatan kita, berarti itulah rezeki yang Allah berikan untuk kita dan keluarga kita. Untuk teman-teman atau bunda-bunda yang ingin membantu keuangan keluarga atau membantu suami ya, kita bisa juga bekerja dari rumah sambil mengurus keluarga, sambil mengurus anak ya. Kita bisa memanfaatkan waktu kita dengan mula-mulanya kita searching tuh di YouTube, Google, bagaimana cara menambah penghasilan atau cari ide-ide usaha ya yang bisa kita lakukan dan menurut kita masih bisa melakukannya dengan tidak terlalu berat ya. Apa yang kita bisa, misalnya kita suka masak, berarti kita mencoba usaha di bidang kuliner ya, buat makanan atau cemilan, kemudian kita coba pasarkan di media online atau diantar ke warung-warung atau kita tawarkan ke tetangga atau teman keluarga ya. Jadi kita ada pemasukan atau penghasilan tambahan selain dari yang diberikan suami pada kita. Nah, ini untuk budget pengeluaran wajib keluarga saya. Di bulan Desember ini saya anggarkan ada berapa ya? Ini ada 2.900.000, lebih sedikit dari bulan sebelumnya. Itu karena ada beberapa yang saya pangkas seperti transportasi tadi ya. Walaupun PDAM-nya saya naikkan biayanya, tapi pada akhirnya jumlahnya lebih berkurang dari bulan sebelumnya sedikit ya. Selain itu saya juga membuat sinking fund. Sinking fund di sini kalau kita tidak bisa menabung rutin setiap bulan kita sisihkan berapa ya, saya lebih tertarik dengan cara arisan. Dengan cara arisan itu, arisan mingguan, jadi saya lebih termotivasi atau ada yang memintanya, jadi saya harus membayar yang atau mengeluarkan uang saya yang sudah saya
anggarkan. Jadi tertata seperti itu. Menurut saya lebih efisien menggunakan sistem arisan seperti ini untuk yang sinking fund. Nah, jumlahnya yang sedikit ya, tidak terlalu banyak. Saya di sini ambil per posnya itu 200.000 per bulan untuk 5 pos, yaitu tabungan lebaran, liburan, dana darurat, pendidikan sekolah Zayan untuk TK nanti ya, dan juga kami biasanya menyelenggarakan kayak perayaan ya, perayaan besar, Maulid Nabi itu kita harus mempersiapkan juga keuangannya jauh-jauh hari agar tidak kerepotan di hari hanya karena pengeluarannya cukup besar dan kalau kita tidak mau menyiapkan jauh-jauh hari maka itu akan membuat kita mengambil tabungan lagi dan itu di luar perkiraan ya. Untuk bunda-bunda yang di luar sana yang masih pendapatannya ngepas untuk kebutuhan pokok, belum bisa membuat sinking fund atau tabungan rutin ya, saya sarankan tetap harus menabung dari sisa-sisa belanja. Misalnya ada sisa belanja hari ini 2.000 ya, kita masukkan ke tabungan khusus 2.000. Nah itu tujuannya, penggunaannya untuk apa nanti disesuaikan dengan keluarganya, misalnya untuk lebaran atau untuk mudik ya. Kalau ada sisa 5.000 juga disisihkan untuk apa itu ya, misalnya untuk tabungan sekolah anak dan lain sebagainya. Jika kita ingin meminimalisir lagi pengeluaran kita bisa memangkas dana jajan ya bunda-bunda. Dana jajan itu lumayan besar kalau saya ya, karena anak saya itu hobinya jajan karena toko di dekat dia, jadi dia sebisa mungkin ambil apapun dia mau. Jadi saya tidak bisa terlalu mengekangnya karena di lain waktu saya juga tidak punya waktu banyak untuk melihatnya terus menerus mengambil jajanan itu. Jadi saya budgetin sehari itu 10 sampai 20.000. Ini kadang 10.000 itu sangat sulit sekali ya saya memangkasnya. Padahal kadang sampai 20.000 ya jajan. Nah, untuk bunda-bunda yang lebih banyak waktunya di rumah, kalau saya itu kan masih banyak waktunya di luar, masih kerja dan lain sebagainya. Nah, untuk bunda-bunda yang on time di rumah bisa menambahkan jajanannya itu dengan cara membuat cemilan sendiri ya,
yang lebih hemat dan efisien juga sehatnya. Selain itu, kita juga bisa memasak menu makan sehari-hari itu, masak sendiri, tidak membeli jadi ya, itu lebih menghemat lagi pengeluaran kita. Untuk masak, saya sudah menerapkan untuk memasak sendiri ya. Di situ saya membandingkan dengan saya membeli. Nah, hasilnya itu suami lebih suka masakan rumahan daripada yang beli. Karena dia juga orang yang suka makanan rumahan, jadi saya berusaha untuk menyajikan makanan-makanan yang bisa saya masak untuk sehari-hari yang walaupun hanya simpel ya, tidak terlalu sulit untuk saya masak. Jadi saya sudah menyiapkan bahan baku makanannya di kulkas, dan untuk sayur biasanya saya beli setiap hari. Nah, dengan begitu biaya pengeluaran konsumsi atau makanan kita lebih sedikit daripada kita harus membeli makanan jadi. Baiklah, sedikit kesimpulan ya. Jika kita tidak bisa atau belum bisa menambah penghasilan keluarga, menambah pundi-pundi pemasukan keluarga, jadi kita usahakan semaksimal mungkin untuk berhemat dengan memangkas kebutuhan yang pokok menjadi lebih sedikit lagi ya. Selain itu, kita juga harus menabung walaupun sedikit tetapi rutin. Oke, cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi bunda-bunda di luar sana agar kita lebih bisa lagi mengatur keuangan keluarga kita dan lebih tertata, supaya kita juga punya keinginan dan semoga dapat tercapai apa yang kita cita-citakan dengan bertahap ya. Kita usahakan dengan menyicil sedikit demi sedikit impian kita itu, semoga tercapai dengan pada akhirnya nanti, insya Allah, amin. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.